Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3191. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, benarkah? Saya mengatakan mengapa itu tampak begitu akrab, tetapi saya tidak memiliki ingatan khusus tentang adegan itu pada waktu itu. Lennon mengangguk, mengeluarkan album foto dari tas tangannya, lalu membuka album foto itu, menemukan foto lama yang sudah menguning, dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie mengambilnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa di foto ini, dia dan Sarah, dan pakaian, penampilan, gerakan, dan bahkan ekspresi mereka persis sama dengan boneka fondant di kue. Lennon di samping tersenyum dan berkata, "Setelah kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun hari itu, kami terus berteriak bahwa kamu akan menikahinya sebagai menantu perempuan. Setelah kamu dewasa, kamu harus menikahi putri kami sebagai istrimu, jadi ekspresimu sangat sedih, mengatakan bahwa kamu tidak ingin menikahi seorang pengikut yang menempel padamu sepanjang waktu. Dan kemudian ketika kami ingin memotret kalian berdua, kamu merasa lebih tidak bahagia itu saja. Seperti inilah penampilanmu." Charlie melihat foto itu dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Dia mengingat banyak hal tahun itu, tetapi banyak hal tahun itu hanya memiliki garis besar dalam pikirannya, dan gambar-gambar yang relevan telah lama kabur sampai-sampai dia hampir tidak dapat menemukan ingatan apapun. Hal ini terutama karena dia telah benar-benar kehilangan saluran dan cara untuk mengambil memori gambarnya sejak orang tuanya meninggal. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki foto dirinya sebagai seorang anak, atau foto dirinya dengan orang tuanya, atau foto orang tuanya ketika mereka masih muda. Sedemikian rupa sehingga setelah bertahun-tahun, bahkan penampilan orang tuanya agak kabur dalam ingatannya. Karena itu, ketika dia melihat boneka fondant pada awalnya, dia tidak pernah mengira itu adalah dirinya dan Sarah. Sekarang tiba-tiba melihat foto lama dirinya dan Sarah ketika dia masih kecil, dia secara alami penuh dengan emosi di dalam hatinya. Sarah di samping bertanya padanya sambil tersenyum, "Charlie, apakah kamu masih suka kue ini?" "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya." Charlie menghela nafas dengan tulus, "Aku tidak menyangka kue ini begitu realistis." Sarah tersenyum dan berkata, "Ini dibuat oleh ahli kue fondant paling kuat di East Cliff. Orang-orang yang mengantri untuk membuat kue fondant untuknya terlalu sedikit untuk dihitung, dan banyak dari mereka sangat kaya dan terkenal. Kami telah membuat janji untuk kue ulang tahun ini selama beberapa bulan. Orang tuaku membawanya begitu jauh dari East Cliff hanya untuk mengejutkanmu." Charlie memandangi boneka di atas kue itu, memandangi wajah polos dirinya dan Sarah, dengan perasaan campur aduk di hatinya, dan bahkan matanya sedikit panas dan lembab. Jadi dia buru-buru tersenyum dan bercanda, "Oh, boneka ini dibuat dengan sangat indah, saya tidak ingin memakannya lagi." Sarah tersenyum dan berkata, "Charlie, boneka ini bukan untuk kamu makan, ini disediakan untukmu sebagai souvenir. Anda bisa makan semuanya kecuali boneka fondant." Bab 3192. Mendengar bahwa boneka fondant bukan untuk dimakan, Charlie sedikit lega. Jika tidak, akan terasa aneh jika boneka karikatur Sarah atau miliknya dimakan. Di sebelahnya, Sarah menatap Charlie dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, "Charlie, aku ingin menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukmu seperti yang kulakukan saat masih kecil. Anda dapat membuat permintaan ulang tahun sementara itu, dan menunggu sampai saya selesai bernyanyi untuk meniup lilin." Charlie mengangguk ringan, tersenyum, dan berkata, "Oke." Sarah mengatur napasnya sedikit, dan kemudian bernyanyi dengan penuh kasih sayang. "Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun, saya berharap Anda lahir hari." Pada saat ini, Charlie menyatukan kedua tangannya, memejamkan mata, dan diam-diam membuat permintaan kecil. Sekarang dia tidak memiliki keinginan material. Keinginan terbesarnya adalah untuk mengetahui kebenaran tentang kematian orang tuanya dan membalaskan dendam mereka, tetapi jika keinginan ini diletakkan pada hari ulang tahun yang begitu hangat, itu kurang lebih tidak nyaman. Oleh karena itu, dia diam-diam membuat harapan di dalam hatinya, berharap semua keluarga dan teman-temannya akan aman dan sehat. Cukup. Setelah mengucapkan permintaan, lagu ulang tahun Sarah selesai, dan dia beraksi dan meniup 27 lilin di atas kue 5 lapis satu persatu. Sarah, Philip, dan Lennon bertepuk tangan bersama, dan Lennon tersenyum dan berkata, "Charlie, semoga kamu suka hari ini dan setiap tahun, dan semua keinginanmu terwujud."
Philip juga mengangguk dan berkata, Charlie, saya berharap yang terbaik, damai, dan sukses dalam hidup Anda. Charlie tergerak dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Sarah di samping mendekati telinga Charlie dan diam-diam menunjuk dirinya sendiri di boneka fondan. Dengan volume yang hanya bisa didengarnya, dia berkata, Charlie, kuharap kau menikahi gadis ini di rumah secepat mungkin. Charlie tersenyum penuh pengertian, tanpa komentar. Dia telah memahami pikiran Sarah sejak lama, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, jadi dia hanya berpura-pura bodoh. Bab 3193. Pada saat ini, Lennon menyerahkan pisau untuk memotong kue dan berkata, Charlie, kamu adalah bintang yang berulang tahun, potong kuenya dulu. Semua orang akan senang setelah makan 2 gigitan, dan kemudian kita akan secara resmi memulai makan. Oke, Bibi. Charlie dengan cepat setuju, dan kemudian menggunakan pisau untuk memotong beberapa potong lapisan bawah kue, meletakkannya di piring kecil, dan menyerahkannya kepada mereka bertiga satu persatu. Setelah itu, Philip membawanya, duduk kembali di meja makan, dan mulai menikmati anggur. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil gelas anggur dan berkata kepada Charlie. Charlie, aku sudah terlalu banyak mengucapkan terima kasih, aku tidak akan menjadi anjing di sini, aku akan bersulang untukmu atas nama keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dengan segelas anggur ini. Charlie tidak menolak, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan serius, terima kasih, Paman. Keduanya segera meminum minuman keras di dalam gelas. Philip berkata, Charlie, orang tuamu pergi lebih awal. Berdasarkan hubungan saya dengan ayahmu, setelah dia pergi, saya harus merawat Anda, merawat dan mendidik Anda, dan memperlakukan Anda sebagai milik saya sendiri, tetapi selama bertahun-tahun, saya belum dapat menemukan Anda. Dalam hidup Anda yang berusia 27 tahun, Anda telah hilang selama hampir 20 tahun, dan ada begitu banyak penyesalan. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berkata dengan serius, di masa depan, saya hanya berharap untuk menghabiskan lebih banyak ulang tahun dengan Anda dalam hidup saya. Charlie tergerak dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, Paman, bagaimana kamu bisa berulang tahun beberapa kali? Setidaknya itu akan memakan waktu puluhan kali sebelum masuk akal, kan? Philip tertawa dan berkata dengan sepenuh hati, ya. Saya akan memiliki puluhan kali. Di antara mendorong cangkir dan mengganti cangkir, Charlie dan Philip masing-masing minum 1 kati anggur putih, tapi keduanya hanya sedikit mabuk. Bahkan Lennon, yang awalnya tidak kompeten, tidak menunjukkan ketidaknyamanan setelah minum sebotol anggur merah saja. Sebaliknya, karena efek alkohol, dia merasa sangat bahagia secara keseluruhan. Di bawah pengaruh alkohol, pipinya sedikit kemerahan. Ditambah dengan pil peremajaan yang baru saja diminumnya, kulitnya tampak putih dan merah, menawan dan menarik. Bab 3194. Philip memandang istrinya, sedikit terpana, dan tidak bisa tidak mengagumi, istriku, lihat dirimu sekarang. Ada ilusi khusus bahwa kita baru saja menikah. Lennon tersenyum sedikit dan berkata dengan sedikit malu, anak-anak ada di sini, jangan bicara omong kosong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan dompetnya, dan setelah membukanya, di slot kartu transparan terluar, ada foto keduanya ketika mereka masih muda. Philip menyerahkan foto itu kepada Charlie dan Sarah, dan berkata, lihat itu, apakah saya mengatakan yang sebenarnya? Charlie melihat foto itu. Lennon di foto itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Namun, pada saat itu, dia mengambil rute yang matang. Bahkan foto-foto lama tampak sangat mengharukan. Pada saat itu, dia lebih menarik daripada sekarang. Sarah di samping melihat foto lama ibunya dan berseru, Bu, kamu sangat cantik ketika kamu masih muda. Meskipun saya telah melihat foto ini berkali-kali, saya tidak bisa tidak memujinya setiap kali saya melihatnya. Lennon tersenyum dan berkata, jangan main pelangi di sini. Secara halus, mereka adalah pemuda yang telah lama meninggal, dan Anda berada di usia remaja yang positif. Saat dia berbicara, dia hanya bisa menghela nafas, tetapi ketika saya masih muda, Suster Margaret sangat cantik. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan tulus. Charlie, kamu tidak tahu betapa luar biasanya ibumu ketika dia masih muda. Ada pepatah di kalangan selebriti kota bahwa canging membawa Margaret dari Amerika Serikat ke East Cliff.
Saat itu di kota, daya tarik semua wanita di kota itu langsung padam. Charlie tidak bisa menahan tawa. Bibi, apakah ada yang berlebihan seperti yang Anda katakan? Tentu saja ada. Lenan berkata dengan sangat serius, ibumu berada di East Cliff saat itu. Itu adalah serangan pengurangan dimensi mutlak. Penampilannya, temperamennya, sosoknya, latar belakang pendidikannya, dan latar belakang keluarganya semuanya berada di kelas yang menghancurkan. Mulai membuka diri, jika berbicara tentang tren, Amerika Serikat jelas merupakan pusat tren dunia saat itu, jadi ibumu sangat luar biasa dalam semua aspek di mata kami. Dia berkata lagi, selanjutnya, keluarga kakekmu telah berkultivasi secara mendalam di luar negeri selama bertahun-tahun, dan itu pasti dapat dianggap sebagai keluarga tua yang besar. Yang disebut bangsawan di Eropa juga jauh di belakang keluarga kakekmu. Ibumu adalah permata di tangan keluargaan. Apa yang telah kami terima adalah pendidikan aristokrat ganda dari timur dan barat, yang dapat kami bandingkan dengan. Berbicara tentang ini, Lenan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Pada saat itu, pakaian apapun yang dikenakan ibumu akan segera memicu tren ingar-bingar di kalangan selebriti East Cliff. Saat itu, ibumu adalah baling-baling lingkaran selebriti East Cliff. Apa yang dia kenakan dan apa yang dia bawa, yang lain tidak sabar untuk menemukan cara untuk membelinya kembali dan meniru. Sarah bertanya dengan takjub, Bu, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Lenan berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, kami belum benar-benar terhubung dengan dunia, dan kesenjangan informasi antara lokal dan asing sangat besar. Berbeda dengan sekarang, jaringan informasi sudah begitu berkembang, pada dasarnya tidak ada kesenjangan informasi di dalam dan luar negeri. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Charlie. Ngomong-ngomong, Charlie, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu kakek dan nenekmu? Bab 3195. Mendengar pertanyaan Lenan, Charlie sedikit terkejut untuk beberapa saat. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar itu, yang lain bertanya apakah dia ingin pergi ke Amerika Serikat untuk menemukan kakek neneknya. Dan orang terakhir yang menanyakan hal yang sama padanya adalah Sarah. Jadi Charlie memberitahu Lenan hal yang sama, apa yang dia katakan kepada Sarah sebelumnya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengganggu kakek neneknya yang tidak bertemu dengannya selama 20 tahun, dan bahkan tidak bertemu beberapa kali. Ketika Lenan mendengar ini, meskipun dia sangat memahaminya di dalam hatinya, dia masih bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia merasa agak kasihan pada Charlie. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan serius. Charlie, sebenarnya, selama bertahun-tahun, tidak hanya kamu telah mencari kebenaran tentang pembunuhan orang tuamu, tetapi pamanmu dan aku telah mencoba segala cara untuk menyelidiki ketika kami mencarimu. Tidak jelas siapa orang-orang di balik insiden itu, tetapi selama bertahun-tahun, kami belum menemukan petunjuk yang berarti. Jadi, pamanmu dan aku pikir pasti ada orang yang sangat kuat di balik insiden ini, mendorong dan memperdagangkan segalanya. Jika Anda ingin mengetahuinya dengan kemampuan Anda sendiri, saya khawatir itu akan sangat sulit. Philip juga mengangguk saat ini dan berkata, Charlie, meskipun di permukaan, masyarakat saat ini telah terintegrasi secara global, dalam hal mengklasifikasikan, hambatan antara setiap kelas jauh di luar imajinasi Anda. Di negara kami, hanya ada 4 atau 5 keluarga teratas. Bahkan jika keluarga lain kaya, mereka tidak akan pernah bisa diintegrasikan ke dalam lingkaran keluarga papan atas. Ada banyak rahasia, banyak saluran khusus, dan sumber daya, hanya beberapa keluarga papan atas yang dapat mengetahui dan menguasainya. Ini hanya di dalam negeri. Jika Anda melihat seluruh dunia, keluarga top sebenarnya adalah ketiganya. Banyak rahasia yang hanya diketahui oleh ketiga keluarga ini. Banyak hal yang mungkin hanya dengan 3 keluarga ini. Investigasi keluar. Siapa yang membunuh orang tuamu? Kakek dan nenek Anda mungkin sudah tahu jawabannya sejak lama. Bahkan jika mereka tidak tahu, jika mereka menggunakan sumber daya mereka, mereka pasti akan dapat menyelidiki dan mencari tahu. Jadi, jika Anda bisa bersama kakek nenek Anda. Jika Anda saling mengenal, misteri ini mungkin segera terpecahkan. Lenan juga sangat setuju dan berkata, ya, Charlie, pamanmu benar. Bahkan mungkin kakek dan nenek Anda telah membantu orang tua Anda membalas dendam. Jika itu masalahnya, Anda masih di sini berpikir untuk menyelidiki.
Mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu dan mencari tahu pembunuh orang tuamu mungkin adalah usaha yang sia-sia. Ngomong-ngomong, kenali dulu kakek dan nenekmu, lalu konfirmasikan ini dengan mereka adalah hal yang paling aman.